Nah sekarang kalau misalnya dia hidup, dia 13 tahun baru masuk akil balik misalnya gitu kan. Dia punya umur 40 tahun. Sekarang sisa umurnya berapa yang dipertanggungjawabkan itu? Ini 40 dikurangin 13, Ya, 27. enggak, 60 dikurang ya, 13. 47. 47 kan? Sekarang 47, kita potong 8 jam sehari kita tidur. Sepertiga. Kan nggak ada pertanggungjawabannya juga. 15 tahun lebih lah tidur. Sepertiganya kan? Nah itu sisa berapa itu? 32 lah kira-kira. Nah sekarang kalau sisa waktu itu, sekarang coba kita hitung-hitung. Dibanding dengan semua karunia yang diberikan Allah kepada kita, waktu untuk beramal itu cukup gak itu? Enggak akan cukup. Iya, bagaimana Enggak cara akan cukup. bersyukur ya dengan setiap hari kita dapat fasilitas yang luar biasa dari Allah. Enggak akan cukup. Nikmat dari Allah kan tiap detik ini Ya kan. berarti ya. Itu enggak akan cukup. Jadi kalau dihitung-hitung waktu efektif manusia dalam umurnya. Sekarang kalau kita hitung lagi, kapan sih orang mulai sadar-sadarnya benar? Iya kan? Iya. Sadar-sadarnya dekatnya dengan Tuhan. Lagi Kapan bener umur suka- berapa sih? Lagi bener suka kepleset. Kapan di umur berapa rata-rata? Orang kan tidak langsung setelah remaja dia mulai masuk di dewasa awal. Ini kalau kita ikuti pembagian dalam psikologi ya. Kan orang waktu itu belum sadar betul. Di umur 20 tahun pertama rata-rata orang kan ini masa pertumbuhan fisik. 20 tahun kedua itu masa pertumbuhan rasionalitas orang, akal, intelektual. Kan umur 20 tahun yang ketiga, 40 ke atas. Cuma 7 tahun. Baru orang itu mulai lebih dekat kepada di pertengahan kan, middle age gitu kan, rata-rata kan. Makanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan waktu-waktu tertentu sebagai musim pelipat gandaan Masya Allah. pahala. Di sini kalau melakukan Kalau nggak ada kebaikan itu kita yang ke sama. neraka semua ya. Nah, di sini di bulan ini kalau kita melakukan pahala sesuatu amal itu pahalanya lebih besar dibanding kalau amal yang sama dilakukan pada bulan yang lain. Jadi musim-musim pelipat gandaan pahala ini adalah masa kita melakukan intensifikasi. Itu sebabnya umat Islam menyambut gembira. Menyambut gembira, kita sambut betul di situ. Ada pintu ya yang membuka kita ke surga. Makanya kan kita selalu berdoa, Allahumma ablighna Ramadan, ya Allah, berikanlah kami umur untuk bisa menikmati Ramadan. Nah sekarang kembali kita tadi kalau misalnya haji itu kan tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriah Apa baru. yang terjadi tahun ke-6 itu? 1 tahun sebelumnya itu terjadi perang Khandaq. Dan ini perang terbesar di mana kaum muslimin menang. Paritnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan setelah perang Khandaq itu al-ana nagzuhum wala yagzuna abada. Sekarang kita yang akan menyerang mereka dan kita tidak akan bisa diserang lagi. Jadi tahun pertama sampai tahun kelima ini masa pertahanan. Tahun ke-6 dan selanjutnya ini masa ekspansi Islam. Nah ujung tombak ekspansi itu namanya haji. Cuma intinya ibadah haji apa sih? Kan Arafah. Arafah. Yang kita lihat di Arafah itu apa itu? Ihram. Pakaian ihram ini kan. Pada mahsyar. Kita menyaksikan mini pada mahsyar itu. Miniatur daripada mahsyar itu kan. Untuk menunjukkan. Dan cuma 2 lembar. Ini 2 lembar itu. Kesamaan kita sebagai sesama manusia. Dan sekarang coba bandingkan ibadah haji ini yang membuat setiap orang Islam di seluruh dunia itu punya paspor. Artinya dia warga planet. Warga global. Global citizen ya kan. Itu manfaat dari haji itu. Nah, sekarang kita kembali ke puasa, kita zoom lebih lebih dalam lagi puasa itu. Puasa itu waktu kita melakukannya kan sebenarnya kita bisa bohong. Kalau kita mau kan. Kita minum di dalam rumah habis itu keluar puasa. Iya kan? Iya. Masa dibawa ke lab perlu kita data. Tapi kan kita tidak melakukannya. Mungkin orang tidak puasa, tapi kalau puasa dia benar-benar puasa. Iya kan? Nah, itu yang tadi ini dahsyat ini perintah ya. Itu yang tadi Bang Haji bilang tadi itu tadi. Bahwa Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran. Karena sangat rahasia juga ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi."
kan orang puasa kan nggak dikontrol polisi, ya kan? Nggak ada CCTV. Tapi orang kan puasa, ya kan? Anak kecil yang belum balik pun latihan puasa.